Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian iman yang karena penyimpangan ini akhirnya menuduh para ulama sunnah sebagai orang-orang khawarij, orang-orang murjiah. Ahlus sunnah juga tetap menampilkan kebenaran dan membantah kebatilan. Kebatilan akhirnya tersingkir dan kebenaran akidah salafiyah tetap nampak jelas. Sehingga tersingkirlah Falih Al-Harbi dan Fauzi Al-Bahraini tersebut, ya, dan para ulama kita tetap kokoh di atas sunnah. Muncul pula berikutnya fitnah yang lain, yaitu fitnah juga penerus dari kelompok Haddadiyah, walaupun mungkin secara hubungan koordinasi tidak ada, wallahu alam, yang terselubung, tapi secara pemikiran mereka juga penerus kelompok Haddadiyah, yaitu Yahya bin Ali Al-Hajuri, dengan berbagai penyimpangan yang mereka munculkan, celaan terhadap para ulama sunnah dan kaidah-kaidah batil yang dia munculkan, dan sikap-sikap yang melampaui batas yang tidak diridhai oleh para ulama kita, hafizahumullah. Walhamdulillah, para ulama dan tulabul ilm juga membantah, sehingga jatuhlah Yahya bin Ali Al-Hajuri, sehingga sekarang tidak tampak, ya, dan jatuhlah dia di mata para ulama kita, sementara para ulama kita tetap kokoh di atas sunnah. Para ulama kita tetap berpegang dengan sunnah. Muncul berikutnya fitnah yang lain menimpa Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu penyimpangan Masyayikh Yordan, Ali Al-Halabi dan yang bersamanya. Fitnah ini juga cukup berat dihadapi oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana Ali Al-Halabi telah menyimpang dari jalan yang lurus. Berbagai penyimpangan ia jatuh padanya, seperti dukungannya terhadap risalah Umman yang memuat di sana at-tasamuh bainal adyan, dan memuat di sana ukhuwah baina al-adyan, persaudaraan antara agama dan lain-lain. Dia puji risalah tersebut. Terjatuh pula dalam kaidah-kaidah yang batil Ali Al-Halabi, sehingga para ulama membantah. Terjatuh pula dalam celaan terhadap sebagian ulama sunnah seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dianggap bahwa beliau telah mengatakan kata-kata yang itu merupakan perkataan para ekstremis murjiah, dan banyak penyimpangan yang lain. Alhamdulillah, para ulama kita juga membantah. Para ulama kita menerangkan, para ulama kita menjelaskan, sehingga akidah Ahlussunnah tetap akidah Ahlussunnah yang murni, yang jelas. Sementara penyimpangan-penyimpangan itu tersingkirkan dan para pemeluknya juga tersingkirkan. Berikutnya muncul di masa-masa yang tidak jauh pula dari masa tersebut fitnah yang akan kita bicarakan, yaitu fitnah Muhammad al-Imam. Seperti yang kita ketahui dan kita rasakan, dia pun mengeluarkan statement-statement
yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walhamdulillah, para ulama kita menerangkan. Walhamdulillah, para ulama kita menjelaskan, sehingga akidah Ahlus Sunnah tetap nampak jelas dan penyimpangan juga nampak, sehingga bagi orang yang ingin menelusuri jalan kebenaran, di hadapannya jelas jalan kebenaran tersebut, dan yang tidak mengikuti kebenaran, dia pun menyimpang dalam keadaan yang jelas. Inilah sebagian ujian-ujian yang menimpa sejarah, menimpa dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam penggalan sejarah ini. Sebelum kita masuk kepada pembahasan kita di sini, kita mendapat suatu pelajaran penting, bahwa ujian dari waktu ke waktu akan terus saja ada. Jangan kemudian kita meyakini bahwa setelah ujian ini berakhir, kemudian tidak akan lagi ada ujian. Bahkan dari waktu ke waktu akan ada saja ujian, karena hidup ini memang penuh dengan ujian. Bukankah Allah Azza wa Jal telah berfirman di dalam ayatnya, Alif Lam Mim, ahasiban nas an yutraku amanna an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan mengatakan kami beriman, kemudian mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang yang sebelum kalian, dan kami benar-benar akan mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Ya. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kematian dan kehidupan, agar Allah Azza wa Jalla menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Jadi kehidupan ini memang penuh dengan ujian. Kehidupan ini penuh dengan cobaan. Oleh karena itu, ya, ketika seseorang lepas dari suatu ujian, dia pun mesti bersiap-siap menghadapi ujian berikutnya. Dia lepas lagi dari ujian itu, dia pun mesti bersiap-siap kembali untuk menghadapi ujian yang selanjutnya, dan begitu seterusnya sampai datang kematian menjemputnya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Dan sesungguhnya orang yang paling berbahagia adalah mereka yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal dari ujian-ujian tersebut. Innamas sa'idu laman junnibal fitan, kata Rasulullah SAW. Hanyalah orang-orang yang berbahagia itu adalah mereka yang dijauhkan daripada ujian-ujian tersebut, diselamatkan dari ujian-ujian tersebut. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Pelajaran yang lain yang kita petik pula dari sepenggal sejarah singkat tadi, kita melihat kebenaran sabda Rasulullah SAW bahwa la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Yang artinya akan tetap ada sekelompok dari umatku yang mereka muncul di atas kebenaran. Mereka unggul di atas kebenaran. La yadhurruhum, tidak mencelakakan mereka, man khalafahum, orang-orang yang menyelisihi mereka, wala man khadalahum, dan orang-orang yang tidak menolong mereka. Lihatlah kebenaran sabda Rasulullah SAW.
berbagai fitnah-fitnah syubhat yang begitu kuat dan begitu dahsyat. Para pelaku sejarah tadi dari orang-orang yang menyimpang, seperti yang saya katakan, banyak dari mereka yang disangka sebelumnya sebagai ahlus sunnah dan diulamakan oleh ahlus sunnah di umat ini, tapi ternyata mereka membawa pemikiran-pemikiran sesat yang rancu, yang bagi sebagian orang betul-betul menjadi syubhat yang bisa menggelincirkan. Namun demikian Allah tetap tegakkan kebenaran. Allah tetap tegakkan kebenaran sehingga siapa yang hendak mengikuti kebenaran itu tetap nyata baginya kebenaran tersebut. Dan orang yang menyimpang di atas ilmu, ya, menyimpang di atas ilmu. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ini merupakan suatu nikmat pula yang Allah berikan kepada para ulama kita, dan kita juga berharap Allah senantiasa memberikan kepada kita nikmat itu bersama para ulama kita. Walaupun tentunya kita semua merasa khawatir, kita semua merasa takut akan keselamatan kita dari berbagai ujian yang ada di hadapan kita. Karena dari sekian ujian-ujian yang menimpa dakwah Ahlus Sunnah, tidak sedikit penyimpangan-penyimpangan itu menyeret sekian banyak orang. Tidak sedikit dari orang-orang terpengaruh sehingga mengikuti penyimpangan-penyimpangan itu. Yang mengikuti kelompoknya Safar Hawali, Salman Auda juga banyak. Yang mengikuti kelompok Haddadiyah juga jumlah yang tidak sedikit. Yang mengikuti Abul Hasan juga cukup lumayan, dan begitu seterusnya dari waktu ke waktu. Oleh karenanya, ikhwan fiddin rahimakumullah, kita tidak bisa menjamin keselamatan untuk diri kita. Kita hanya bisa berdoa dan memohon kepada Allah Azza wa Jal di samping sebagian usaha yang kita lakukan. Yang penting bagi kita adalah apa? Ikuti senantiasa ulama kita. Itu yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal. Orang yang berilmu banyak, tapi orang yang kokoh di dalam fitnah tidak banyak. Para fuqaha, ahli fikih banyak, tapi orang-orang yang Allah munculkan untuk membantah syubhat-syubhat tidak banyak. Nah, itulah mereka, para ulama kita yang hendaknya senantiasa menjadi panutan kita dalam menghadapi berbagai macam fitnah. Lihatlah di masa Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Bukankah kita melihat dan kita membaca dan kita tahu bahwa di masa itu yang namanya orang berilmu banyak. Orang mengetahui hadis, menjadi periwayat hadis. Orang yang ahli dalam bab fikih dan hukum banyak, fuqaha banyak. Tapi yang tercatat dalam sejarah sebagai tokoh-tokoh yang menghadapi fitnah tidak banyak. Nama-nama itu seolah bisa dihitung dengan jari. Tentunya Imam Ahmad rahimahullah, dialah orang yang termasuk terdepan di masa itu, atau bisa kita katakan yang terdepan di masa itu dalam menghadapi fitnah-fitnah. Sebagian ulama tidak bisa menampakkan akidahnya walaupun mereka di atas sunnah. Sebagian fuqaha bahkan hampir-hampir terfitnah. Oleh karena itu, disinilah keistimewaan seorang alim yang kokoh di atas sunnah tampak. Nah, begitu pula di masa ini. Orang yang sekedar tahu bab hukum, hafal banyak hadis, hafal Quran, banyak.
tapi yang betul-betul mengetahui jalan-jalan kebatilan dan yang mampu menghadapi mereka tidak banyak. Alhamdulillah, nama-nama mereka telah kita kenal. Syekh Rabi' hafizahullah taala, Syekh Al-Fauzan, Syekh Ubaid, Syekh Muqbil, Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin. Lebih-lebih Syekh Rabi' hafizahullah taala nampak begitu kokoh dan begitu paham terhadap seluk-beluk berbagai macam firqah-firqah di masa ini, berbagai macam problematika dakwah di masa ini. Nah, orang-orang semacam beliau inilah yang senantiasa mestinya kita rujuk kepadanya dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Ikhwan fillah rahimakumullah, kembali kepada masalah kita, yaitu sebagian penyimpangan-penyimpangan Muhammad al-Imam yang sekarang ini diikuti oleh sekian banyak umat. Dia menjadi imam dalam sebagian penyimpangan-penyimpangannya, diikuti oleh banyak orang. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita akan bahas sebagian syubhat-syubhat dan keyakinan-keyakinannya agar kita mengetahui yang batil itu batil, yang hak itu hak, agar kita dapat menelusuri kebenaran dan menjauhi kebatilan. Sesungguhnya persoalan Muhammad al-Imam hadahullah ini persoalan yang cukup lama dan cukup besar. Di masa-masa belakangan ini sering dimunculkan satu dari sekian masalah yang dia miliki, yaitu persoalan al-wathiqah atau perjanjian antara dia dengan Syiah Houthi. Ini ibaratnya wallahu alam sebagai gongnya kalau bahasa kita. Jadi dengan itu nampak apa yang tersembunyi sebelumnya. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, sesungguhnya persoalan Muhammad al-Imam jangan hanya senantiasa difokuskan pada persoalan al-wathiqah atau perjanjian antara dia dengan orang-orang Syiah, dengan poin-poin perjanjian yang batil itu. Kita akan melihat sisi lain agar nyata bagi umat ternyata dia benar-benar orang yang menyimpang manhajnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, para ulama kita atau para tulabul ilm sesungguhnya telah mengingatkan akan bahaya berbagai penyimpangan yang jatuh padanya Muhammad al-Imam. Di antara para masyayikh yang menerangkan dengan cukup jelas dan menerangkan dengan bukti-bukti yang nyata adalah Syekh Ali Al-Hudhaifi, Ali Al-Sharafi, yang lebih dikenal dengan Ali Al-Hudhaifi, hafizahullah ta'ala. Beliau dalam berbagai silsilah makalah-makalah dan tulisan-tulisan beliau menerangkan tentang penyimpangan-penyimpangan yang berbahaya dari Muhammad al-Imam. Di antara hal yang beliau sebutkan, dan apa yang saya sampaikan ini banyak merupakan penukilan dari beliau, hafizahullah ta'ala. Kita lihat di antara penyimpangan yang cukup menyolok dari Muhammad al-Imam
adalah menyimpangnya dia dalam mengkritik para hukamul muslimin, penguasa muslimin. Dia tidak di atas manhaj dan jalan ulama ahlus sunnah dalam bab ini. Kita tahu bahwa manhaj ahlus sunnah dalam bab ini seperti yang dikatakan oleh para ulama kita. Di antaranya Syekh bin Baz rahimahullah taala mengatakan, "Laisa min manhaj as-salafi at-tashhir bi'uyub al-wulat wa dhikru dhalika 'ala al-manabir li'anna dhalika yufdi ila al-inqilabat wa 'adam as-sam'i wat-ta'ati wa yufdi ila al-khuruj alladhi yadurru wa la yanfa'." Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, bukanlah termasuk dari manhaj as-salaf at-tashhir bi'uyubil wulad, membeberkan aib dan kekurangan para penguasa, wa dzikru dzalika 'ala al-manabir, dan menyebutkan aib-aib itu di mimbar-mimbar. Li'anna dzalika yufdi ila al-inqilabat, karena hal itu akan mengakibatkan pemberontakan-pemberontakan. Wa 'adami as-sam'i wa ta'ah, dan juga mengakibatkan tidak adanya as-sam'u wa ta'ah, ketaatan dan ketundukan kepada mereka para penguasa muslimin. Wa yufdi ila al-khuruj, dan juga mengakibatkan kepada sikap khuruj, keluar dari ketaatan kepada mereka, yakni baik khuruj dengan senjata maupun khuruj dengan perkataan-perkataan yang memprovokasi terhadap para penguasa. Alladhi yadurru wa la yanfa', yang itu akan bermudarat dan tidak memberi manfaat. Ucapan Syekh bin Baz rahimahullah ini merupakan gambaran singkat terhadap manhaj ahlus sunnah dalam bab ini. Adapun terkait dengan dalil dan takrir penetapan para ulama kita rahimahumullah, saya kira para asatidzah di sini juga telah membahas di berbagai kesempatan. Di antara dalil yang sangat nyata dalam bab ini adalah firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu atii'allaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amri di antara kalian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Alaikum bis-sam'i wat ta'ah, usikum bi taqwallah was-sam'i wat ta'ah." Aku wasiatkan kepada kalian untuk takwa kepada Allah serta mendengar dan taat kepada para penguasa. Beliau juga mengatakan dalam hadis, "Man arada an yansaha li sultan fala yubdihi alaniyah." Siapa yang hendak menasihati para penguasa, janganlah dia tampakkan secara terang-terangan. Wal ya'khudh bi yadihi wal yakhlu bihi. Peganglah tangannya, berdualah dengannya. Fa in qabila fadzak, kalau dia terima itulah yang diinginkan. Wa illa faqad adda alladhi alaih, kalau tidak maka sungguh dia telah menyampaikan kewajiban atau dia telah menunaikan kewajibannya atasnya. Nah, begitulah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, dan masih banyak yang lain. Nah, apa yang dilakukan oleh Muhammad al-Imam? Dia ternyata menyimpang dari manhaj ini. Dia memandang bahwa hukamul Arab,
para penguasa-penguasa muslimin di tanah Arab sana, i'tanaku an-nasraniyah min tarfin khafi, telah memeluk Nasraniyah, yakni prinsip-prinsip agama Nasrani, min tarfin khafi, dari sisi yang tersembunyi. Na'udzubillah min dzalik. Ini berbahaya sekali. Wa annahum intajut ta'lim al-gharbi, dan juga bahwa mereka itu merupakan hasil atau produk dari pendidikan barat. Wa anna al-a'da'a sana'u katsiran min hukamil muslimin, dan bahwa musuh-musuh Islam telah membuat dan menciptakan penguasa-penguasa muslimin tersebut. Banyak dari penguasa-penguasa muslimin tersebut. Kemudian disebutkan pula bahwa anna ru'asa al-Arab tanazalu an asya'a katsirah min al-Islam. Penguasa-penguasa di negeri Arab telah banyak mengorbankan dari ajaran-ajaran Islam. Minal khudu' li'ada'il Islam, di antaranya dengan tunduknya mereka kepada musuh-musuh Islam. Wa annahum bil jumlah la yubaluna bi amrid din, dan bahwa mereka secara global tidak perhatian dengan urusan agama. Wa la ya'tamun bil muhafazah 'ala al-Islam, dan tidak perhatian untuk menjaga Islam. Bal sar al-Islam indahum kal manmud illa man rahimallah. Bahkan Islam di sisi mereka ibarat seperti sesuatu yang terbuang, kecuali siapa yang Allah rahmati. Ini kesimpulan dari ucapan-ucapan Muhammad al-Imam yang ia ucapkan di mana? Ia ucapkan di mimbar, atau dia tulis di sebagian bukunya. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, apakah seperti itu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah seperti itu yang diajarkan dan dididikkan oleh para ulama dari waktu ke waktu sampai sekarang ini, ulama Ahlus Sunnah? Begitukah Syekh bin Baz rahimahullah, dari ulama kita yang bisa kita lihat dan yang bisa dia lihat di masa itu ketika hidupnya para ulama? Begitukah yang dilakukan oleh Syekh Al-Albani? Ikhwanu fiddin rahimakumullah, sama sekali para ulama kita, Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, dari mereka yang telah wafat, dan ulama sekarang ini, Syekh Fauzan, Syekh Luhaidan, Syekh Rabi', Syekh Ubaid, hafizahumullah, tidak pernah melakukan yang seperti itu, karena mereka tahu bahwa itu bukan manhaj Ahlus Sunnah. Mereka justru menentang orang-orang yang berbuat seperti itu, membeberkan aib-aib para penguasa, karena itu bukan manhaj Ahlus Sunnah. Muhammad al-Imam mengatakan bin nas, dengan nas ucapannya, kata dia dalam khutbahnya yang kemudian diberi judul Al-Mu'amarah Al-Amrikiyah. Al-Mu'amarah artinya rencana jahat Amerika. Dia mengatakan dalam khutbah, dan kita tahu, bagi orang yang tahu bagaimana kalau dia berkhutbah dengan semangat membara, dengan bahasa yang istilahnya orang Arab tannanah rannanah, suara yang lantang, suara yang betul-betul membangkitkan semangat. Nah, dia ucapkan dalam khutbah-khutbah itu kata-kata yang itu merupakan celaan terhadap para hukamul muslimin. Dia mengatakan ma'al ilm anna ru'asa al-Arab la astathni ahadan minhum, dengan pengetahuan kita bahwa
para penguasa-penguasa Arab, dan aku tidak mengecualikan satu orang pun, annahum qad tanazalu an asya'a katsira, bahwa mereka telah mengalah dalam banyak hal minal Islam, dari Islam, wa qad irtakabu, dan mereka telah melakukan apa yang mereka lakukan, mimma harramallah, dari apa yang Allah haramkan. Wa nahnu na'lam, dan kami tahu itu, anna dzalika li gharadi tahdiati Amerika, bahwa itu dilakukan oleh mereka dengan tujuan meredakan Amerika. Wa li gharadi an yaqulu laha, dan dengan tujuan agar mereka mengatakan kepada Amerika, ha nahnu qad ata'nakum, inilah kami telah taat kepada kalian. Wa nahnu nasiru kama turidun, dan inilah kami berjalan sebagaimana yang kalian inginkan. Lakin haula'il a'da laisu radin, tapi kata dia, mereka itu musuh-musuh Islam tidak akan ridha. Walau dabahtum anfusakum ayyuhal muluk, walaupun kalian menyembelih diri-diri kalian wahai para raja, waru'asa, dan para penguasa, wazu'ama, dan wahai para tokoh. Ini penggalan dari ucapan Muhammad al-Imam, betul-betul membeberkan aib-aib penguasa, kalaupun itu benar. Di khutbahnya mengatakan dan menyatakan, wala astathni minhum ahad, tidak satupun ku kecualikan. Berarti negara tetangga Saudi Arabia yang rajanya kita kenal, ya, sekarang Malik Salman, sebelumnya Malik Abdullah, sebelumnya Fahad. Nah, dia pun kalau begitu dia mengecualikan. Bahkan di sini dengan bahasa ayyuhal muluk, wahai raja. Yang dikenal di Jazirah Arab, yang raja adalah mana? Saudi Arabia. Kalau ke sana lagi mungkin baru di Maroko. Selain itu kebanyakan bukan raja. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ya, begitukah manhaj Ahlussunnah dalam mengkritik para penguasa? Mungkin akan berdalil, oh itu kan bukan penguasa saya, itu kan penguasa orang. Ya, walaupun itu bukan penguasa dia. Apalagi di sini dia mengatakan tanpa terkecuali dan termasuk kalau begitu penguasa di negeri Yaman ketika itu, yang menurut dia muslim atau bukan muslim. Saya yakin menurut dia muslim. Ya, karena dia untuk mengkafirkan sebagian tokoh Houthi Syiah saja nggak berani, apalagi mau mengkafirkan presidennya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini salah satu tariqah, cara Muhammad al-Imam yang mengkritik para penguasa jelas tidak sesuai dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Lebih-lebih dia masuk dalam bab apa? Nawaya, niat-niat yang terkandung di dalam dada-dada mereka para penguasa. Padahal perkara nawaya, niat, urusan Allah Azza wa Jalla. Dia menvonis bahwa para penguasa dan para raja itu telah melakukan yang haram dan banyak mengalah, dalam arti menanggalkan sekian ajaran agama demi apa? Untuk mengatakan kepada Amerika ini dan itu, dengan tujuan ini dan itu. Dari mana dia tahu hal tersebut? Kalaupun itu benar, ikhwan fillah rahimakumullah, hal yang seperti ini tentu tidak dibenarkan, dan ini cukup penyimpangan yang besar.
Seperti yang kita tahu bahwa tarekat seperti ini yang melakukannya adalah siapa? Orang-orang Khawarij, atau mereka yang terpengaruh dengan manhaj al-Khawarij. Ahlus Sunnah tidak pernah kita kenal seperti itu, dan memang itu bukan manhaj Ahlus Sunnah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian sekedar untuk membandingkan, dia mengatakan bahwa para penguasa itu telah tanazul an katsir, telah ngalah dalam banyak hal dari perkara-perkara urusan Islam. Tapi lihat dia ngalah dalam perkara-perkara besar. Kepada siapa dia ngalah? Syiah Houthi, yang itu tertuang di dalam apa? Perjanjiannya itu. Sampai mengatakan warabbuna wahid, dinuna wahid. Ini perkara yang sangat besar dalam Islam. Mengatakan bahwa kami dengan kalian wahai Syiah Houthi, Rabb kita adalah satu, Nabi kita adalah satu, dan musuh kita juga satu. Ya, Ikhwanu fiddin rahimakumullah, sekedar sedikit menyinggung bab ini. Orang-orang Syiah itu meyakini bahwa Rabb mereka bukan Rabb kita, Nabi mereka bukan Nabi kita. Ya, dan ini dinyatakan oleh seorang tokoh Syiah dan ulama mereka. Disebutkan dalam kitab Al-Anwar An-Nu'maniyah oleh ulama Syiah yang bernama Ni'matullah Al-Jazairi, yang mengatakan inna la najtami'u ma'ahum, kita tidak akan berkumpul dan bergabung bersatu dengan mereka, yakni Ahlus Sunnah. Tidak akan sepakat dengan mereka Ahlus Sunnah ala ilahin, pada Tuhan, pada ilah, wala ala nabiyyin, tidak pula pada nabi, wala ala imamin, tidak pula pada imam. Wa dzalika annahum yaqulun, hal itu karena Ahlus Sunnah mengatakan inna rabbahum walladzi kana Muhammadun nabiyyu. Ahlus Sunnah mengatakan bahwa Rabb mereka adalah yang Muhammad nabinya. Wa khalifatuhu min ba'di Abu Bakar. Mereka mengatakan bahwa khalifah nabinya adalah Abu Bakar. Wa nahnu la naqulu bi hadzal Rabb. Sementara kami tidak mengimani Rabb yang seperti itu. Wala bidzalika nabi, kami tidak mengimani nabi yang seperti itu. yakni apa? Tidak mengimani Rabb yang nabinya adalah Muhammad, yang khalifahnya adalah Abu Bakar. Banyak orang bahkan kami mengatakan inna Rabbal ladzi khalifatu nabiyyi Abu Bakrin laisa Rabbana. Kami mengatakan bahwa Rabb yang khalifah nabinya adalah Abu Bakar, dia bukan Rabb kami. Wa dzalika nabi nabiyana, dan nabi tersebut bukan nabi kami. Inilah Syiah. Jadi mereka berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah betul-betul 100%, ya. Kalau kita istilahkan kurang lebih begitu. Karena dalam ujung persoalan yaitu uluhiyah sudah berbeda. Dalam kenabian sudah berbeda, bahkan rukun imannya semuanya berbeda. Kalau dirinci. Nah, Muhammad al-Imam lupa akan dirinya. Dia mengkritik para penguasa, mereka ngalah demi Amerika, dan itu apa ngalahnya? Apa buktinya? Ternyata dia sendiri ngalah terhadap
sekelompok, ya bukan penguasa, sekelompok dari firaqud dhallah Houthi, yang mereka itu bukan penguasa. Ngalah dalam urusan apa? Urusan terbesar dari dinul Islam, uluhiyah. Sehingga mengatakan Rabb kami, Rabb kita sama, Nabi kita sama, agama kita sama, musuh kita satu, sama. Oh mungkin Muhammad al-Imam nggak tahu itu. Mungkin ada orang mengatakan begitu. Jawabannya orang seperti dia, orang yang sangat tahu tentang Syiah dan Houthi. Sekian buku-buku dia tentang Syiah banyak. Nukilan-nukilan dari mereka. An-Nusrah Al-Yamaniyah, salah satu karyanya yang khusus membahas tentang Houthi. Dan juga buku-buku yang lain, Tu'unat Rafidatul Yaman, celaan-celaan Syiah Yaman terhadap para sahabat dan lain-lain. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini sekali lagi sekedar membandingkan. Ya. Kenapa dia begitu keras terhadap para penguasa, lupa akan dirinya sendiri. Sehingga dia melakukan sesuatu yang jauh-jauh lebih besar dari apa yang dilakukan oleh para penguasa itu, seandainya benar apa yang dia katakan tentang para penguasa tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini baru satu dari sekian penyimpangan-penyimpangan dia yang sangat berbahaya. Ikhwan fillah rahimakumullah, berikutnya di antara penyimpangan Muhammad al-Imam dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, Muhammad al-Imam berpandangan bahwa jamaat Islamiyah, sebagian kelompok-kelompok yang menisbatkan kepada Islam seperti Ikhwanul Muslimin dan Jama'atut Tabligh, orang-orang yang di dalamnya ada sinfun ghairu jayyid, sekelompok, segolongan yang tidak baik, dan sinfun jayyidun minan nas, dan ada sekelompok yang lain di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang bagus, bahkan disebut olehnya sebagai afadil, orang-orang yang utama, ya. Dan orang-orang yang dia sebut seperti itu bukan dari golongan awam yang nggak tahu apa-apa, hanya diajak ikut pengajian, nggak tahu apa sih Ikhwanul Muslimin itu, nggak tahu apa sih Jama'atut Tabligh, yang penting ikut. Bukan itu yang dinilai oleh dia sebagai orang-orang yang baik di tengah mereka, yang afadil menurut dia. Ini justru sebagian yang sudah pada tingkatan para da'i mereka yang berilmu, ya, yang dianggap akan memperbaiki kelompok tersebut dari dalam. Ikhwani fiddin rahimakumullah, penilaian dia seperti ini, apakah sejalan dengan penilaian para ulama kita rahimahumullah? Pernahkah kita mendengar atau membaca atau mengetahui para ulama kita menilai seperti itu? Ikhwan fillah rahimakumullah, ini bertentangan dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal at-tahdzir min ahli bid'ah, memperingatkan dari ahli bid'ah. Bertentangan dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam al-bughd, membenci ahli bid'ah. Bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal al-hajr, menghajar ahli bid'ah. Para ulama kita, ketika kita baca buku-bukunya, lihat buku para ulama kita seperti Aqidatus Salaf Ashabul Hadith karya
As-Sabuni. Begitu pula kitab Syarh Sunnah karya Al-Baghawi dan para ulama kita yang lain, As-Sunnah Sunnah wa I'tiqaduddin karya Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi. Buku-buku tersebut dan buku-buku yang lain dari para ulama kita memperingatkan dari ahli bid'ah secara merata, membenci mereka, memperingatkan umat dari mereka, tidak berwala dengan mereka, ya, dan berbagai hal yang itu menjadi ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk menghajar ahli bid'ah. Tapi lihatlah Muhammad al-Imam, manhajnya dalam bab ini tidak mengikuti para ulama kita. Lihat sebagian daripada penukilan yang dia katakan di dalam salah satu bukunya, yaitu Al-Wasaiq At-Ta'amuriyah. Ya. Al-Wasaiq At-Ta'amuriyah artinya dokumen-dokumen At-Ta'amuriyah, persekongkolan atau yang semakna dengan itu. Ya, rencana jahat. Yang mengatakan, "Wa nahnu na'lam annahu yujadu fil ikhwanil muslimin ikhwah afadil." Kita mengetahui bahwa didapati di tengah-tengah kelompok ikhwanul muslimin ada ikhwah afadil, saudara-saudara yang punya keutamaan. Ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Ini juga wallahu alam terkait dengan manhaj al-muwazanah. Apa itu manhaj al-muwazanah? Manhaj al-muwazanah ini adalah suatu manhaj yang dimunculkan oleh ahli bid'ah di masa-masa tadi fitnah Al-Khalij, perang Teluk. Ya. Apa manhaj muwazanah itu? Yaitu intinya, kalau kamu mengkritik suatu kelompok, jangan disebut kejelekannya saja, sebut pula kebaikannya. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ini merupakan manhaj yang akan menghancurkan manhaj Ahlussunnah. Manhaj yang dibuat untuk melindungi ahli bid'ah dan pemikiran-pemikirannya. Nah, gaya Muhammad al-Imam dalam bab ini ada aroma manhaj muwazanah. Kenapa dia pakai model seperti ini? Di tengah-tengah ikhwanul muslimin ada orang-orang afadil, orang-orang yang mulia, ikhwah, saudara-saudara yang mulia. Ini mengesankan di tengah umat ketika mendengar atau membaca buku tersebut, kalau begitu ada orang-orang baik di ikhwanul muslimin yang kita nggak boleh sembarangan mentahdzir dari mereka, atau kita perlu berhusnudzan dengan mereka dan lain-lain. Ya, ala kulli hal, kita baca terlebih dahulu. Ikhwa afadil yakrahuna ar-rafidah aynama kanat wa haitsuma halat. Mereka itu benci kepada orang-orang Syiah dimanapun, disabab ma hiya alaihi min asyarril mubattan, dengan sebab kejelekan yang ada, yaitu kejelekan yang tersembunyi pada orang-orang Syiah itu. Walakin al-ghalib anna haula'i yuharabuna min qibal qiyadatil ikhwanil muslimin wa yuraqabun. Tapi kebanyakan orang-orang yang afadil tadi, ya, ditentang oleh para tokoh-tokoh ikhwan dan senantiasa diawasi. Fala qudrata lahum 'alal islah, sehingga mereka enggak mampu untuk memperbaiki dari dalam kelompok ikhwanul muslimin itu. Dan seterusnya, wa haula'il afadil laisa bi aidihim syai', dan mereka al-afadil, orang-orang mulia itu, tidak ada di tangan mereka kekuasaan apapun.
Ikhwan fillah rahimakumullah, sebutan al-afadil, orang-orang mulia, pantaskah itu disematkan kepada orang yang berintima dalam kelompok ikhwanul muslimin? Orang yang menisbatkan dirinya sebagai salah satu anggota ikhwanul muslimin, pantaskah disebut dengan afadil? Ini pujian terhadap ahli bid'ah. Ya, ahli sunnah wal jamaah dalam akidahnya adalah apa? Merendahkan ahli bid'ah, bukan memuji. Dan ini menjadi manhaj pada Muhammad al-Imam. Di antara buktinya juga bahkan dia mengatakan tentang Abdul Malik al-Houthi yang itu menjadi tokoh gerakan Houthi di Yaman yang telah membunuh sekian muslimin, menghancurkan sekian masjid muslimin. Dia katakan As-Sayyid Abdul Malik al-Houthi. As-Sayyid itu artinya apa? Ya, sebutan kebesaran, seorang panutan, seorang tokoh, seorang pimpinan. Nah, inilah manhaj Muhammad al-Imam. Terkandung padanya pujian terhadap ahli bid'ah yang itu sangat bertolak belakang dengan manhaj Ahlussunnati wal Jamaah. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini sudah penyimpangan yang cukup nyata, yang sama sekali tidak diridhai dalam manhaj Ahlussunnati wal Jamaah. Ikhwan fillah rahimakumullah, mengingat waktu telah habis, insyaallah kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.